Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai upaya dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Wildan dari Prodi Bisnis Digital FEB UNM dengan NIM 230907501011 dengan nomor urut 19. Pendahuluan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Peningkatan taraf ekonomi sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kami akan membahas pemberdayaan UMKM, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, akses teknologi, serta kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta. Saya berharap melalui presentasi ini, kita semua dapat memahami langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Masalah dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah ada keterbatasan akses modal. Banyak UMKM yang masih sulit mendapatkan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada kualitas pendidikan rendah. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada infrastruktur tidak memadai. Infrastruktur tidak memadai, fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih yang terbatas, yaitu bisa menghambat produktivitas. Yang kelima, pemberdayaan perempuan terbatas. Kesenjangan gender dalam akses pelatihan, pendidikan, dan modal usaha masih sering terjadi. Yang kelima, ada birokrasi dan regulasi. Proses birokrasi yang rumit dan regulasi yang tidak mendukung usaha kecil dan menengah. Yang keenam, kurangnya kerjasama, minimnya kolaborasi yang efektif antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemberdayaan UMKM. Definisi UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Strategi pemberdayaan. Yang pertama ada pelatihan, menyediakan pelatihan manajemen, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua akses permodalan, mempermudah akses pinjaman dan investasi bagi UMKM. Yang ketiga ada pemasaran digital, mendorong penggunaan platform digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Dampak positifnya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan daya saing UMKM di pasar internasional, pengembangan infrastruktur dan akses teknologi. Pengembangan infrastruktur. Yang pertama transportasi, peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan transportasi umum. Yang kedua ada energi, penyediaan listrik yang stabil dan terjangkau untuk semua wilayah. Yang ketiga ada air bersih, akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai. Selanjutnya ada akses teknologi. Yang pertama ada internet, penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau, terutama di daerah terpencil. Yang kedua ada teknologi informasi, peningkatan literasi digital dan akses ke perangkat teknologi modern. Pemberdayaan perempuan, peran perempuan dalam ekonomi, kontribusi perempuan sebagai pekerja, pengusaha, dan pengelola rumah tangga. Program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan keterampilan teknis bisnis kepada perempuan. Dukungan modal usaha, memfasilitasi akses perempuan terhadap modal usaha dan kredit. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Kerjasama pemerintah dan swasta. Peran pemerintah membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, memberikan insentif dan bantuan kepada UMKM dan sektor ekonomi lainnya. Kemitraan swasta, investasi swasta dalam proyek infrastruktur dan mengembangkan usaha. Program tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang mendukung pengembangan masyarakat. Kolaborasi efektif, kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam merancang dan melaksanakan program ekonomi. Terakhir kesimpulan, dengan mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih luas dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.